مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Shalawat dan salam yang kita doakan kiranya tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, rahmatullah. Hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2020, tepatan tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Jumat dan hati kita pada kesempatan hari ini insyaallah Ustaz Ahmad Safar dari SMA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita. Muadzin nanti saya mintakan kepada kita Yusuf insyaallah waktu lebih kurang 3 menit lagi. Untuk itu kepada bapak-bapak kaum muslimin yang masih berada di luar masjid di lingkungan Komplek Asia untuk segera mengambil tempat di dalam masjid. Kita penuhkan tempat saf yang di depan dulu dan tetap menjaga jarak, ya, kosongkan tempat yang ada tanda dikosongkan, dan kita himbau setiap jemaah untuk memakai masker selama berada di dalam masjid, ya, dan mencuci tangan, ya, di tempat duduk, ya, belum duduk kita untuk mencuci tangan. Kepada bapak-bapak penuhkan dulu lokasi ini utama masjid, ya, yang lantai papan kita kosongkan dulu, silakan diisi ke lantai keramiknya dulu supaya saat kita rapi. Baik, itu saja kepada Habib dan kepada masing nanti setelah waktu masuk kita persilakan dengan segala. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita Islam, Allah berikan kepada kita iman, Allah berikan kepada kita kemauan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita hadir di rumah Allah menjalankan salah satu kewajiban kita, solat Jumat berjemaah pada hari ini. Semoga Allah menerima semua amal soleh dan ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang setia mengikuti jalan beliau sampai hari akhirat kelak, dan semoga kita termasuk pengikut Nabi Muhammad yang setia sampai datang ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menandakan bahwasanya kita adalah seorang muslim yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah semestinya ada izzah, ada rasa bangga dengan keislaman yang kita miliki. Kita harus bangga dengan syariat yang kita anut, dengan keyakinan yang kita anut. Ini adalah sebuah konsekuensi, sebuah kemestian bagi seorang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun hari ini kita temukan ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara umat Islam yang mungkin merasa minder dengan keislamannya, tidak bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan keislamannya. Bisa jadi ini disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam yang menanamkan ketidaksukaan atau kebencian kepada ajaran ini dengan memberikan label-label yang kemudian sebagian kita merasa minder dengan label tersebut. Islam yang dilabelkan dengan kata-kata keras, teroris dan sebagainya, tidak punya toleran dan seterusnya, yang mungkin membuat sebagian kita tidak merasa bangga dengan ajaran ini. Atau juga berangkat dari al-jahalah, dari ketidaktahuan kita, dari kebodohan kita terhadap agama ini, sehingga kita tidak merasa bangga dengan Islamnya.
yang kita anut. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang meninggikan derajat manusia, yang menjadikan manusia ini mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka komitmen dengan ajaran ini. Inilah yang dikatakan oleh Al-Khalifatus Tsani, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-'izzata bighairihi azallana Allah." Kita adalah kaum, kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam, dan selama kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Islam datang mengangkat derajat manusia, Islam datang meninggikan derajat manusia, dan itulah agama yang Allah ridhai, yaitu Islam. Maka di antara hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui agar kita izzah, agar kita bangga dengan keislaman kita, ketika kita mengenal khasaisul Islam, ketika kita mengenal apa karakter dari agama yang kita anut ini. Ulama menjelaskan di antara khasaisul Islam, di antara karakter dan keistimewaan Islam itu yang pertama adalah bahwa Islam adalah dinun rabbani, dinun ilahi, yaitu agama yang berasal dari Rabb, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Rabb? Rabb itu makna al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Apa makna ilah? Yaitu makluh, sesuatu yang disembah, yaitu zat di mana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Inilah yang menjadi inti ajaran Islam, di mana manusia diajak hanya menghambakan diri kepada Allah dan menjauhkan penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan ajaran semua nabi dan rasul. Kalau selama ini mungkin pernah kita mendengar bahwasanya Nabi Isa membawa ajaran Nasrani, inilah pemahaman dan ajaran yang salah. Nabi Isa membawa ajaran tauhid. Nabi Isa mengajak kepada tauhidullah, kepada penghambaan hanya kepada Allah semata. Yang disuruhkan oleh Nabi Isa adalah menghamba kepada Allah, tidak kepada dirinya dan juga kepada zat atau makhluk yang lain. Dan semua nabi membawa risalah tauhid yang sama, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 13, di mana Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih." Allah telah mensyariatkan kepada kalian minad din, berupa agama yang telah beliau wasiatkan kepada Nuh, dan yang juga telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa wa Isa, an aqimud din, agar semua nabi-nabi itu menegakkan agama. Apa agama yang dimaksud? Innad dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima, diridhai, dibenarkan oleh Allah SWT hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Dan semua nabi dan rasul membawa risalah tauhid, membawa inti ajaran yang sama, yaitu tauhidullah. Mungkin ada perbedaan dalam syariat, tetapi dalam akidah tidak ada perbedaan. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwasanya agama kita adalah agama ilahi, bukan agama ciptaan manusia, bukan buatan manusia, juga bukan ajaran yang sudah disimpangkan dari ajaran yang asli. Yang kedua, dinul insaniyah. Islam adalah agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia
juga Allah yang menetapkan syariat yang sesuai dengan manusia itu sendiri. Dia yang menciptakan manusia dan dia juga yang menetapkan syariat yang sesuai dengan manusia itu. Tentu dia Maha tahu apa syariat yang sesuai dengan manusia. Maka inilah Islam. Islam dinul insaniyah, agama yang sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan yang Allah berikan. Allah berikan fitrah kepada manusia, suka kepada harta. Allah juga berikan fitrah kepada manusia, di mana manusia itu akan hidup berpasangan, akan mencari pasangan. Maka syariat mengatur semua fitrah dan kecenderungan tersebut. Allah tidak mengharamkan seseorang mendapatkan harta, mencari harta, mengumpulkan harta. Tidak. Karena itu sudah menjadi fitrah manusia. Tetapi Allah memberikan syariat dan aturan bagaimana manusia mencari harta, bagaimana manusia mengumpulkan harta sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan bahkan kalau kita buka dalam kitab fikih, kita menemukan betapa banyak penjelasan tentang fikhul muamalah. Allah mengatur cara kita berinteraksi, terutama cara berinteraksi dalam masalah maliyah, dalam masalah harta, menunjukkan betapa agama ini, betapa syariat ini tidak menafikan unsur insaniyah, tidak menafikan unsur-unsur kemanusiaan dan fitrah manusia. Allah mengatur bagaimana cara kita berjual beli, bagaimana kita sewa menyewa, kita pinjam meminjam, kita gadai menggadai. Dan bahkan kita temukan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran terkait dengan muamalah maliyah. Agar apa? Agar tidak timbul masalah di antara kita sama manusia. Sehingga ada penjelasan yang begitu detail terkait dengan masalah harta ini. Allah juga menjelaskan tentang masalah waris, tentang masalah harta. Agar apa? Agar tidak timbul permasalahan setelah seorang meninggal dunia, baik anak dengan anak, anak dengan ibu, dengan orang tua. Allah atur masalah warisan, Allah atur tentang masalah pembagian harta. Allah berikan fitrah kepada kita, cenderung kepada lawan jenis. Laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Itulah fitrah manusia. Tetapi Allah berikan syariat bagaimana fitrah tersebut disalurkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka Allah membenarkan, membolehkan dan mensyariatkan menikah. Tetapi Allah dan Rasulnya mengharamkan hubungan yang sejenis atau hubungan lawan jenis yang tidak diikat dengan aturan pernikahan. Inilah syariat Allah. Agar apa? Agar fitrah yang Allah berikan, fitrah manusia Allah berikan kepada kita tersalur sesuai dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ajaran tersebut sesuai dengan fitrah manusia, maka dia akan menjadi ajaran yang abadi. Tetapi selagi ajaran tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, maka pada akhirnya akan ditinggalkan oleh umatnya. Kemudian karakter yang lain dari agama ini adalah dia merupakan dinut tawazun, agama dan ajaran yang seimbang. Dia bukan ajaran yang hanya mementingkan masalah ruhiyah, masalah hubungan hamba dengan penciptanya, masalah hubungan hamba dengan khaliknya, tidak. Tetapi Islam adalah ajaran yang seimbang. Islam mengatur bagaimana hubungan makhluk dengan khaliknya, hubungan manusia dengan penciptanya, dengan berbagai bentuk ibadah mahdhah yang Allah tetapkan. Ada salawat yang harus kita kerjakan, berbagai bentuk salat yang kita kerjakan, yang wajib ataupun yang sunnah. Ada berbentuk zikir yang kita ucapkan, ada berbentuk puasa dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang Allah atur, yang tujuannya apa? Menghidupkan hati kita, menghidupkan ruhiyah kita, memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak itu saja, karena manusia selain memiliki ruh juga memiliki akal. Dan Islam juga adalah agama yang sangat mendorong bagaimana kita menjaga akal kita, bagaimana kita menggunakan akal kita
mengembangkan akal kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan kita temukan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah terkait dengan menggunakan akal. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, perintah untuk membaca. Inilah sebuah aktivitas yang sejalan dengan memenuhi kebutuhan akal kita. Dan betapa hari ini kita merasakan umat-umat di luar Islam menggunakan akal mereka, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu itu mereka maju. Dengan ilmu itu mereka bisa memberikan manfaat yang besar, yang semestinya kita yang terdepan menggunakan akal kita. Inilah yang juga dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, yang mereka tidak saja mengerti tentang syariat Islam, mengerti tentang fikul ibadah, mengerti tentang fikul muamalah, mengerti tentang fikul taharah, tetapi juga mereka mengerti tentang takniyah, tentang teknologi, bahkan yang meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran, bahkan ilmu penerbangan adalah ulama-ulama dari kalangan umat Islam. Sekali lagi, kita harus memberikan porsi yang sesuai, porsi yang cukup terkait dengan akal kita ini, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah berupa akal yang sehat. Demikian juga Allah melarang kita melakukan hal-hal yang bisa merusak akal kita, sehingga diharamkan mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal kita, baik berupa minuman atau yang dihisap atau yang disuntikkan, apapun bentuknya yang bisa merusak akal, maka itu diharamkan. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, kullu muskirin haramun, segala sesuatu yang memabukkan, yang bisa menutup akal, bisa merusak akal sehat, maka itu diharamkan. Dengan karakter inilah agama Islam itu bertahan, dan dengan karakter inilah kita bangga dengan keislaman kita. Kita mulia dengan agama kita. Maka dengan memahami karakter ini, dan tentu banyak karakter yang lain muncul dalam diri kita, al-izzatu bil Islam, bangga dengan keislaman kita, sehingga dengan itu juga kita senantiasa terdorong menjaga syariat Allah, memperjuangkan syariat Allah, dan membela syariat Allah ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.
الرحمن الرحيم مالك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا